Jika kalian memutuskan untuk naik kereta ini, maka perjalanan kalian bukan hanya untuk dilewati, namun untuk dinikmati. Kira-kira bagaimana keseruannya? Ikuti terus perjalanan saya. Halo semuanya, pagi yang cerah pada pagi hari ini di Stasiun Gambir, dan pada pagi hari ini saya akan melakukan perjalanan yang cukup spesial dengan kereta api Pangandaran Panoramik menuju ke Stasiun Banjar. Dan ini pengalaman pertama saya untuk mencoba kereta panoramik nih. Dan saya akan beritahu seperti apa sensasinya naik kereta api panoramik di Indonesia nih teman-teman. Dan pemandangan yang disajikan ini nanti akan cukup menarik dan bagus-bagus ya. Dan perjalanan akan kita mulai dari sini nih. Oke teman-teman, ikuti terus perjalanan saya karena perjalanan kali ini bukan sekedar untuk dilewati ya teman-teman. Saat ini saya berada di Hall Selatan di Stasiun Gambir, dan ini posisinya berada di drop off-nya mobil ya teman-teman. Jadi misalnya kalau teman-teman naik taksi, biasanya drop off-nya di Hall Selatan seperti ini. Oke, yuk kita langsung masuk ke dalam Hall Selatannya ya teman-teman. Dan pagi hari ini merupakan long weekend, ini hari Sabtu. Dan karena hari Seninnya ini libur, jadi hari Waisak ya, long weekend banget. Dan untuk di Stasiun Gambir ini, wah padat banget ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri, kondisinya ini benar-benar banyak penumpang yang akan berangkat menuju ke arah timur nih teman-teman. Entah mungkin ke Jogja, ataupun ke arah timur, Jawa Timur, ataupun ke tempat lainnya. Asli ya, kayaknya jarang-jarang ya. Ini rasanya kayak vibes mudik gitu ya. Asli ramai banget. Dan ini untuk pintu masuknya, teman-teman buat yang sudah daftar face recognition, teman-teman bisa masuk melalui pintu gate di kaca yang di sebelah kiri ini. Nah, apabila teman-teman belum daftarkan face recognition, teman-teman bisa masuk ke jalur KTP di sebelah kanan ini ya, teman-teman. Jadi kalian harus menunjukkan KTP seperti atau SIM ataupun paspor ya, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mau mendaftarkan face recognition, untuk posisinya berada di titik sebelah situ ya. Teman-teman bisa ngantri. Dan antriannya agak cukup panjang ya sepertinya. Nah, jadi kalian nanti tinggal daftar face recognition. Jadi kedepannya kalau mau naik kereta lagi, kalian tinggal perlu masuk aja. Jadi nggak perlu cetak boarding pass ya, teman-teman. Oke, let's go, kita masuk. Dan kita tinggal tampilin muka. Yes, dan gampang banget. Hari ini aku berangkat sama ada Fanny, ada Lala juga. Say hi. Hey. Oke, dan sekarang karena kita naik kereta kelas spesial, jadi kita mendapatkan akses langsung untuk ke ruang tunggu lounge ya, teman-teman. Oke, untuk lounge-nya ada di sebelah kanan. Kita ke kanan dulu ya. So, buat teman-teman yang naik kereta kelas spesial selain eksekutif, seperti kereta panoramik, kereta priority, imperial, compartment suites, ataupun kereta wisata lainnya, nah, teman-teman punya akses gratis untuk masuk ke dalam lounge nih, teman-teman. Mantep banget ya. Jadi teman-teman nggak perlu panas-panasan menunggu di peron kedatangan ya. Kita tinggal masuk ke luxury lounge aja nih. Jadi kita tinggal nunjukin boarding pass aja ke ya. Oke. Kita langsung masuk. Yes. Kasih ya, Mbak. Dan seperti ini kondisi di dalam luxury lounge nih, teman-teman. Kita cari tempat duduk dulu ya, kayaknya enaknya. Nah, di luxury lounge ini teman-teman dapat akses gratis untuk mengambil makanan ataupun minuman yang tersedia nih, teman-teman. Kayak di situ ya. Mau diangkat ya? Bisa? Oke. Kita lihat di sini untuk snacknya, kita lihat ada pastry dan juga ada cemilan-cemilan ringan lainnya ya. Ada kue tradisional juga. Dan kita mendapatkan mesin kopi juga ya. Jadi kita tinggal ngambil kopi dan minuman juga nih secara gratis nih. Kayaknya dulu-dulu belum ada pastry kayak gini ya kalau nggak salah. Kita ambil yang mana nih teman-teman? Ambil yang ini aja ya. Nah, ini kamu ngambil apa? Kue talam. Oh, oke. Aku juga mau. Oke, makasih. Dan untuk menunya di lounge kali ini ada bubur kacang hijau dan juga ada cemilan jajanan pasar. Dan tadi saya ambil blackcurrant. Dan untuk tehnya kayaknya masih proses di refill ya teman-teman. Jadi sebenarnya enak itu pagi-pagi kan minum teh ya, anget-anget. Cuman karena tadi tehnya masih di refill, jadi nunggunya agak lama nih teman-teman. Nah, karena di Stasiun Gambir ini ada punya dua lounge, jadi yang kita review pertama tadi di jalur 1 dan jalur 2 ya.
Kita coba review lounge yang di jalur 34 di sebelah sini nih teman-teman. Oke, kita akan coba. Karena untuk yang di sebelah sini, lounge-nya agak sedikit lebih bagus ya teman-teman. Dan kalau teman-teman ke luxury lounge, teman-teman dapat akses langsung menuju ke peron keberangkatan melalui lift seperti ini ya teman-teman. Kita masuk lounge ini ya. Dan seperti ini kondisi untuk di luxury lounge di jalur 3 dan 4 ya. Rasanya lebih nyaman kalau misal di luxury lounge yang sebelah sini ya. Lebih sejuk dan rasanya lebih elegan gitu ya vibes-nya. Well, untuk lounge-nya teman-teman bisa milih sendiri mau yang di jalur sebelah mana. Cuman karena Pangandaran itu kan biasanya di jalur 1 ya, jadi harusnya di lounge yang sebelah sana tadi ya teman-teman. Cuman nggak apa-apa, saya lebih senang di luxury lounge yang sebelah sini nih. Sekedar info, untuk perjalanan kali ini saya akan menaiki kereta api Pangandaran Panoramik yang akan mengantarkan saya dari stasiun Gambir menuju ke tujuan akhir di stasiun Banjar nih. Untuk durasi perjalanan dari kereta api Pangandaran Panoramik ini akan memakan waktu kurang lebih sekitar 7 jam 38 menit yang akan diberangkatkan dari stasiun Gambir pada pukul 8:30 menit dan akan tiba diperkirakan sampai di stasiun Banjar pada pukul 16:08 menit ya. Jadi kalau misalnya teman-teman cuma sampai stasiun Bandung, biasanya perjalanan hanya akan memakan waktu kurang lebih sekitar 3 jam ya, atau kurang lebih separuh dari perjalanan kereta api Pangandaran sendiri ya. Well, karena saya ingin merasakan sensasi naik panoramik yang full gitu ya, jadi saya akan full trip sampai ke stasiun Banjar nih. Untuk kereta api Pangandaran sendiri memiliki 3 kelas yang berbeda. Yang akan saya naiki tentu saja ada kereta kelas panoramik dengan 1 kereta, kemudian ada kereta kelas eksekutif dengan rangkaian stainless steel, dan juga kelas ekonomi premium dengan rangkaian stainless steel nih. Well, dan untuk pada perjalanan kali ini, tepatnya pada hari Sabtu, karena ini adalah long weekend, jadi hari Seninnya libur, dan untuk tiket kereta panoramik ini udah pasti habis ya teman-teman. Banyak juga yang naik kereta Pangandaran pada hari ini ya, bahkan tiketnya sampai habis, dan bahkan sampai ke tiket yang paling mahal sekalipun nih teman-teman. Sambil makan kita akan bahas harga dari tiket kereta panoramik. Dan untuk harga tiket kereta panoramik ini yaitu Rp650.000 untuk per penumpangnya. Nanti kita akan lihat aja interiornya kayak apa. Saya juga penasaran karena ini pertama kali buat saya nyobain kereta kelas panoramik ya teman-teman. Dan sekarang jam 8:13 kita akan coba standby ke peron keberangkatan ya. Dan untuk kereta api Pangandaran sendiri akan standby di jalur 1 ya, yang ada di sebelah sana. Kita akan naik lewat eskalator aja nih teman-teman. Untuk luxury lounge sendiri saya rasa cukup nyaman. Cuman kekurangannya satu ya, nggak ada toilet di dalam luxury lounge-nya. Jadi buat ke toilet dari luxury lounge harus turun ke lantai bawah dulu ya teman-teman. Agak ribet sih, cuman nggak masalah sih sejauh ini. Dan kita akan naik lewat eskalator. Dan sepertinya penumpangnya cukup banyak ya pada hari ini. Karena ya memang full sih penumpangnya. Oke. Dan untuk kereta api Pangandaran, keretanya sudah tersedia di jalur 1 nih teman-teman. Oke. Ini dia keretanya. Oke, kita akan menuju ke kereta paling depan. Panoramik paling depan ya. Oke. Pala, kita ke sana. Dan ini dia keretanya. Ini kereta restorasinya, nanti kita akan cek juga untuk kereta restorasinya. Untuk kereta api Pangandaran ini sebenarnya tadi dia datang sebagai kereta api Argo Parahyangan ya sepertinya. Cuman nyampe ke Gambir langsung ganti nama jadi kereta api Pangandaran nih. Oke, kalau gitu kita langsung berjalan ke kereta paling depan. Ini yang di depan sambil bawa laptop dilihat nih. Nah, yang di sebelah kanan ini merupakan kereta api Argo Bromo Anggrek. Dan untuk kereta kelas luxury-nya ini masih menggunakan luxury sleeper generasi pertama nih teman-teman. Dan untuk rangkaian eksekutif ya menggunakan stainless steel new generation. Dan ini dia kereta api panoramiknya. Kita akan masuk ke dalam keretanya nih. Masuknya dari depan dia. Yuk, duluan. Ya udah, aku duluan ya. Oke, ini dia keretanya. Wow, mantap banget nih. Asik. Baru pertama kali bener-bener naik kereta api panoramik. Semoga seru ya. Oke, kita akan masuk terlebih dahulu. Yuk. Untuk tasnya nih bisa ditaruh di sini ya, tapi nanti dipakein. Pakai luggage stack. Oke, mantap banget. Oke teman-teman, dan yang teman-teman lihat ini adalah kereta panoramik yang akan saya naiki, yaitu di kereta api Pangandaran. Dan di sebelah kanan saya ada kereta api Argo Bromo Anggrek yang menuju ke Surabaya dengan 2 kelas ya, yaitu kelas luxury dan juga kereta kelas eksekutif nih teman-teman. Oke, dan untuk kereta api Argo Bromo Anggrek ini juga rame banget ya teman-teman, asli. Mantap banget ya untuk okupansi dari kereta api Argo Bromo Anggrek itu sendiri nih teman-teman.
Dan sekarang kita akan review untuk eksterior dari kereta panoramik ini ya teman-teman. Untuk kereta panoramik ini memiliki kaca yang besar sesuai namanya, kereta api panoramik. Karena untuk kereta api panoramik ini dibuat untuk kalian menikmati perjalanan selama berada di dalam kereta ya. Dengan pemandangan-pemandangan yang ciamik sepanjang perjalanan. Jadi kalian bisa menikmati perjalanan yang mungkin tidak biasa ya teman-teman. Untuk kereta api panoramik sendiri hanya memiliki satu pintu di satu sisi, yaitu di paling depan situ. Dan untuk kereta panoramik ini sebenarnya sejatinya bukan kereta baru ya, namun merupakan kereta modifikasi dari kereta kelas tertentu, mungkin dari kereta kelas eksekutif atau kereta kelas bisnis. Jadi kereta panoramik ini sebenarnya modifikasi dari Balai Yasa ya, dari kereta eksekutif yang lama, kemudian dimodifikasi menjadi kereta panoramik seperti ini ya, dengan kaca-kaca yang cukup besar. Di atas kereta ini terdapat kaca sunroof gitu ya. Untuk kereta api panoramik sendiri memiliki livery berwarna hijau Tosca seperti ini dengan garis berwarna emas gini ya. Jadinya kelihatan elegan, mantep banget nih. Dan sekarang kita akan bersiap untuk berangkat. Oke, kita akan bersiap untuk masuk nih. Dan untuk lokomotif dinasnya ini menggunakan CC206 ya, dengan dua kabin seperti ini, dengan nomor seri 1352 ya, kepemilikan Depo Induk Cipinang. Oke, tanpa berlama-lama kita akan masuk ya teman-teman. Sekarang tepat pukul 8:29, 8:30 sih ini harusnya. Kita telah berangkat meninggalkan stasiun Gambir menuju ke tujuan akhir di stasiun Banjar. Oke, semoga perjalanan kali ini selamat sampai tujuan ya teman-teman. Kereta api panoramik terbagi menjadi 3 kompartemen. Pertama, memiliki kecepatan jarak dalam Anda yang berdasarkan dengan kapasitas 38 tempat duduk yang dilengkapi dengan otomatis standar dan otomatis window. Untuk operasi otomatis satu yang dilengkapi dengan kru bertujuan pada perjalanan lainnya. Fasilitas terdapat di dalam bandara bagi Anda. Kereta panoramik sudah dilengkapi dengan otomatis standar dan otomatis window. Untuk pengawasan otomatis standar, Anda dapat menghubungi kru bertujuan pada perjalanan kali ini. Fasilitas terdapat di dalam bandara bagi Anda. Kalau tujuan, Anda akan mendapatkan fasilitas berupa mobil, minuman hangat seperti teh, kopi, dan juga hot coklat. Bagi kemajuan, dalam kereta api panoramik ini bebas asap rokok. Apabila Anda menggunakan rokok di dalam kereta, akan kami berikan diskon spesial terdekat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Jangan terlalu
Sekarang kereta api Pangandaran melintas langsung di stasiun Manggarai ini. Ini merupakan stasiun tersibuk di Indonesia ya teman-teman, salah satunya. Halo, oke, terima kasih. Oke, dan kita dapatkan kotak snack gini ya teman-teman selama di kereta panorama. Kita akan coba buka isinya seperti apa ya teman-teman. Di kotaknya hijau, ada tulisannya rasa. Oke. Oh, ada donat gitu. Dan ada pastry ya. Atau apa itu? Oh, ada butter stick juga. Oke. Menarik. Dan kurang lebih seperti itu isinya, nggak ada apa-apa lagi. Dan ada satu cake lagi. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Sekarang tepat pukul 8:44 kita telah tiba di perhentian pertama di stasiun Jatinegara. Jadi di stasiun Jatinegara ini juga menaik turunkan penumpang ya teman-teman. Dan kurang lebih kereta api Pangandaran akan berhenti sekitar 2 menit aja nih teman-teman. Dan setelah dari stasiun Jatinegara kita akan nanti melanjutkan perjalanan berhenti di stasiun Bekasi. Oke, terima kasih ya Mbak. Oke. Dan selama perjalanan kita mendapatkan air mineral juga 330 ml nih teman-teman. Ini lumayan supaya nggak aus nih di tengah perjalanan ya. Selain dapat air, kita dapat sari air kelapa juga, hidrokoko seperti ini ya teman-teman. Wah, lengkap juga ya. Oke, udah fix nggak bakal kelaparan ya selama perjalanan di dalam kereta nih. Oke, dan sebentar lagi kita akan bersiap untuk masuk ke stasiun Bekasi nih teman-teman. Iya. Kita ada minuman panas, ada teh kopi sama coklat. Oh, kamu mau apa? Coklat ya? Aku juga mau coklat. Kalau gitu, oke. Tunggu sebentar ya. Oke, makasih mas. Sekarang jam 8:59 kita telah tiba di perhentian kedua di stasiun Bekasi. Dan untuk di stasiun Bekasi ini ternyata kita agak telat sekitar 2 menit ya teman-teman. Jadi harusnya 8:59 ini kita udah berangkat, cuman 8:59 ini kita baru sampai nih teman-teman di stasiun Bekasi. Well, nggak masalah, masih sekitar 2 menit harusnya aman. Dan buat teman-teman yang mau naik kereta api Pangandaran ini bisa naik dari stasiun Bekasi ya. Jadi teman-teman nggak perlu naik jauh-jauh ke stasiun Gambir terlebih dahulu nih. Dan sekarang 9:02 kita berangkat meninggalkan stasiun Bekasi ya. Dan di lainnya ada KRL komuter lain yang sepertinya tujuannya ke Cikarang nih teman-teman. Jadi menunggu pergantian jalur dengan kereta api Pangandaran. Oh, nggak ada, ini kereta paling belakang. Ini tadi kemacetannya kota Bekasi nih. Oke. Oke teman-teman, welcome on board di kereta api Pangandaran Panoramik nih. Dan seperti ini suasana di dalam kereta Pangandaran Panoramik seperti yang teman-teman lihat. Untuk cuaca hari ini cukup cerah ya teman-teman. Jadi sangat mendukung apabila teman-teman naik kereta panoramik seperti ini ya. Mulai dari sini saya akan mulai review sedikit untuk interior dari kereta kelas panoramik yang saya naiki ya. Dan pada hari ini saya duduk di kursi nomor 3A 3B. Dan untuk kursi di 3A 3B ini kalau dari arah Gambir ini sekarang di paling depan ya teman-teman. Agak di depan lebih tepatnya. Dan kita akan lihat ya, kira-kira ada fasilitas apa yang diberikan di kereta kelas panoramik ya. Untuk kursi dari kereta kelas panoramik ini sebenarnya sangat mirip ya dengan kereta kelas eksekutif. Cuman yang kursi panoramik ini diberikan warna merah marun seperti ini ya teman-teman. Jadi pada umumnya ini sebenarnya kursi kelas eksekutif ya, cuman warnanya beda aja nih. Kursinya mirip dengan kereta stainless steel generasi pertama. Dan kita akan lihat di sini seperti kereta eksekutif pada umumnya. Untuk di kursi ini terdapat footrest yang kalian bisa pakai untuk menyandarkan kaki
Kemudian di sini ada seat pocket yang kalian bisa pakai untuk meletakkan barang-barang nih. Dan kemudian ini yang saya suka, kalau kalian duduk di samping jendela, kalian mendapatkan space lebih untuk meletakkan barang-barang seperti ini ya teman-teman. Dan untuk kereta kelas panoramik ini terdapat juga tombol yang bisa dipakai untuk menutup roller blind ya. Cuman pastinya agak sayang ya kalau teman-teman pilih kereta panoramik tapi lebih memilih untuk menutup jendela. Sayang banget gitu. Padahal esensi naik kereta panoramik itu kan menikmati perjalanan dengan melihat pemandangan ya teman-teman. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi untuk tombolnya sudah menggunakan tombol elektrik seperti itu ya. Kalau kita tekan dia akan menutup. Dan pertanyaannya adalah kalau misalnya sunroof yang di atas ini bisa ditutup apa enggak? Jawabannya bisa. Namun menggunakan remote elektrik yang ada di mas pramugara-pramugari yang bertugasnya teman-teman. Dan kemudian untuk di atas kepala ini terdapat lampu baca gitu ya. Wah, agak tinggi juga. Yang berfungsi dengan baik. Cuman sejauh ini kita belum pakai ya teman-teman pastinya. Di setiap kursi di sini disediakan ada meja lipat yang teman-teman bisa pakai untuk meja makan ataupun meja bekerja ya teman-teman. Untuk meletakkan laptop seperti ini contohnya. Dan selanjutnya teman-teman bisa lihat untuk di footrest-nya ini bisa di-adjust ketinggiannya. Kalau misalnya kalian mau pakai lebih tinggi, kalian bisa atur juga ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Untuk kursinya ini sudah pasti menggunakan reclining seat. Jadi kalau teman-teman tekan tombol di sebelah sini, kita bisa dorong kursinya untuk merebahkan kursi ya teman-teman. Kita akan coba geser. Ya, dan posisi maksimalnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Untuk posisi rebahannya cukup nyaman. Apalagi di kereta kelas panoramik, kita bisa bersantai sambil melihat pemandangan ya. Mantap banget nih teman-teman. Dan untuk di kereta kelas panoramik ini terdapat mini pantry yang ada di depan sana, yang ada pramugara-pramugarinya yang sedang bertugas. Dan mereka akan menyiapkan makanan dan minuman di mini pantry sebelah sana ya teman-teman. Dan untuk toiletnya ada di sebelah sana, ada di belakang. Dan untuk di kereta kelas panoramik ini, karena dia menggunakan sunroof, jadi di atas ini tidak ada kompartemen penyimpanan bagasi ya. So, buat barang-barang kalian akan disimpan di belakang sana ya teman-teman. Jadi nanti akan diberikan luggage tag, dan kemudian semua barang kalian akan disimpan di sana ya teman-teman. Dan ini untuk kompartemen bagasinya. Jadi untuk barang-barang seperti koper ataupun tas-tas bawaan kalian bisa taruh di sini ya teman-teman. Dan yang di bawah sini bisa masuk wheelchair juga ya. Oke, kita taruh barang di sini. Aman ya? Oh, ini tas kamu ya? Ya kan ya? Oke, dan ini cukup besar ya tempatnya ya. Jadi untuk koper-koper besar ataupun ya yang besar banget seperti ini bisa masuk juga sih. Ataupun tas-tas yang ukurannya standar bisa juga ya teman-teman. Dan mungkin kalian akan banyak bertanya seputar kereta panoramik. Kira-kira panas apa enggak selama di dalam kereta? Karena kan sunroofnya kebuka terus dan matahari terus menyinari dalam kereta ya teman-teman. Jawabannya enggak teman-teman. Meskipun kacanya selalu terbuka dan kacanya lebar-lebar, tapi di dalam kereta panoramik ini tetap adem ya, dan AC-nya dingin juga ya teman-teman. Well, jadi nggak perlu khawatir buat teman-teman yang takut kepanasan di dalam kereta panoramik ya. Jadi sejauh ini keretanya nggak panas ya sama sekali. Sangat dingin ya sejauh ini. Untuk nomor sarana yang kita pakai pada hari ini adalah K1000103 ya. Yang artinya K1 ini merupakan klasifikasi dari kereta kelas eksekutif. K0 bahwa kereta ini harus ditarik lokomotif atau tak bisa bergerak sendiri, dan 01 merupakan tahun mulai dinasnya pada tahun 2001 ya. Jadi sebelumnya pada tahun 2001 ini merupakan kereta kelas eksekutif ya, atau kelas lain. Dan 03 adalah nomor urutnya, kurang lebih seperti itu ya. Dengan kapasitas satu keretanya ini adalah 38 penumpang ya. Dan untuk kereta Pangandaran yang berangkat dari stasiun Gambir ini posisinya tepat persis berada di belakang lokomotif ya. So jadi bakal agak bising. Kalian akan mendengarkan suara suling lokomotif ya selama kereta berjalan ya. Dan juga deru mesin lokomotif itu akan terasa jelas ya kedengarannya. Dan untuk titik perhentian dari kereta api Pangandaran saya akan tuliskan di video ya teman-teman. Jadi kalian nggak akan bingung kereta api Pangandaran ini berhentinya di titik mana aja. Kalian akan tahu ya. Untuk posisi stop kontaknya ini agak lucu ya untuk di kereta panoramik. Posisinya ada di bawah sandaran kaki ini ya. Jadi kita mesti buka ke bawah sini. Agak susah. Nah, kemudian kita buka dan kita colok ke situ ya. Sebenarnya agak jauh ya jadinya. Kenapa nggak di tembok sini aja ya pertanyaannya? Saya agak bingung untuk kereta panoramik ini kenapa posisi stop kontaknya ada di bawah situ ya. Oke, terima kasih. Yes, thank you. Dan
Ini tadi kita sempat ditanyain mau pesan minuman apa, dan kita tadi pesan coklat panas. Oke. Dan ada tulisannya panoramik gini ya. Oke. Selamat menikmati. Sekarang pukul 9:29, kita telah tiba di perhentian selanjutnya di stasiun Cikarang. Cikarang, Karawang, maaf. Nah, oke, di Karawang ini kita mengalami keterlambatan sekitar 5 menit ya. Saya kurang tahu ya, keterlambatannya gara-gara apa. Mungkin ada beberapa jalur yang kita mengalami keterbatasan kecepatan ya, teman-teman. Dan sekarang kita akan coba cek ke toiletnya ya teman-teman. Kira-kira apakah toiletnya nyaman di dalam kereta panoramik. Untuk membuka pintu bordesnya ini kalian perlu menekan tombol di sebelah sini ya. Karena ini merupakan pintu otomatis, jadi nggak ada handle-nya. Kalau kita tekan, dia akan terbuka seperti ini. Oke. Dan untuk toilet dari kereta panoramik ada di sebelah sini ya teman-teman. Kita akan coba buka. Dan wow, gokil, ini gede banget ya teman-teman untuk toiletnya. Kita akan tutup dulu ya. Dan untuk menguncinya kita putar seperti ini. Aman ya. Ini salah satu toilet kereta paling luas ya teman-teman, yaitu di kereta panoramik ya. Oke, pelan-pelan kita akan coba review ya toiletnya. Ini temboknya ala-ala marmer gitu ya teman-teman. Cakep banget dan warnanya corak-corak biru abstrak seperti ini. Dan untuk toiletnya memiliki kaca yang sangat besar dengan lampu LED seperti ini. Cukup estetik ya. Keren juga. Dan di sini ada wastafel. Di sini terdapat juga pembersih dudukan toilet yang kalian bisa pakai. Dan kemudian ada tisu, ada juga plastik, ada sabun tangan, ada wastafel, kemudian ada tisu. Dan kemudian untuk toiletnya ini punya urinoir, jadi urinoir dan kloset ini terpisah ya teman-teman. Cakep banget ya. Dan ada tombol flashnya seperti di mall-mall gitu ya. Oke, dan untuk urinoirnya ini ternyata dia menggunakan sensor, jadi tidak perlu menekan lagi ya teman-teman sepertinya. Kurang lebih seperti itu untuk review toilet dari kereta kelas panoramik. Cakep banget ya. Well, mungkin bisa saya bilang 9,5/10 ya untuk toilet kereta panoramik. Oke, lanjut kita akan review tempat lain ya. Di stasiun Cikampek ini terdapat percabangan jalur kereta api ya. Nah, karena kereta kita ini mengarah ke arah Banjar dan stasiun Bandung, kita akan mengambil jalur ke sebelah kanan ya. Apabila keretanya kalian menuju ke arah Cirebon, Semarang, kalian akan mengambil jalur ke arah kiri seperti ini ya teman-teman. Dan kita akan mengambil jalur ke kanan. Dan kalau kalian teman-teman udah lihat ada tumpukan kereta seperti itu, artinya teman-teman udah sampai di stasiun Purwakarta nih. Dan kereta api Pangandaran Panoramik akan berhenti di stasiun Purwakarta juga ya, untuk menaik turunkan penumpang. Berangkat dari stasiun Purwakarta, untuk pemandangan ini akan semakin cakep ya teman-teman. Jadi setelah teman-teman berangkat dari stasiun Purwakarta, kalian wajib standby ya kameranya.
sebelah kanan ini merupakan jalur kereta cepat atau kereta Wus ya teman-teman. Jadi untuk jalurnya beberapa titik ini berdampingan ya. Nah, buat teman-teman yang sekiranya mau muter kursi ngadep ke jendela gitu ya, nah teman-teman bisa nanti harus izin dulu ya ke pelanggan yang ada di depan belakang kalian ya, yang tetangga kalian pokoknya. Karena kan footrestnya takutnya dipakai ya, jadi kalau kita putar kursinya yang di belakang atau di depan nih nggak dapat footrest gitu. Well, tapi nggak masalah sih sebenarnya, kalau misalnya ngadep ke depan pun kita masih dapat pemandangan yang bagus ya. Oke, kita putar dulu. Dan seperti ini nih rasanya kalau misalnya kita set kursinya ngadep ke depan jendela gitu ya teman-teman. Jadi ngadep full ke depan kayak gini nih rasanya ya, cakep banget. Jadi bisa fair ya, ngerasain langsung. Jadi yang duduk di aisle kayak gini bisa ngerasain lihat ke depan pemandangan juga nih teman-teman. Nah, cuman kekurangan ya, karena kursinya ini kalau kita hadap ke depan gini, dia itu nggak ngelok ya teman-teman. Jadi kayak agak goyang kanan kiri gitu ya. Jadi nggak paten kalau dia bisa ngunci ngarah ke depan sana ya. Jadi kalau misalnya pas goyang ya udah agak goyang kanan kiri gitu kursinya. Dan untuk duduknya, untuk di posisi kaki ini sebenarnya jadinya agak terbatas gitu ya. Cuman nggak masalah sejauh ini karena kan nggak lama ya. Dan kalau yang kakinya pendek kayak Pan ini rasanya sih pas-pas aja ya teman-teman. Oke. Kurang lebih begini, jadi banyak penumpang yang mutar kursinya juga ya teman-teman. Rasanya cukup seru ya, karena experience-nya ini nggak bisa dirasain di kereta-kereta lain nih teman-teman. Cuman ada di kereta panoramik nih. Sekarang kita memasuki terowongan Sasak Saat ya, yang menjadi salah satu ikon perjalanan pada kali ini ya teman-teman. Kayaknya jaraknya sama tembok nih deket banget ya, soalnya kayak kelihatan rapet gitu sama lampunya ini.
sekarang kereta api Pangandaran telah berhenti di stasiun Sasak Saat, dan sepertinya di stasiun Sasak Saat ini akan melakukan persilangan ya dengan kereta api yang dari arah Bandung nih teman-teman. Cuman kurang tahu ya kereta apa ya. Nanti kita akan lihat kereta yang akan melintas langsung di sebelah kereta api Pangandaran ya. Dan saat ini pukul 10:59, kita masih akan menunggu kereta yang akan melintas ya teman-teman. Sepertinya belum ada tanda-tanda kereta yang akan melintas nih. Cuman kalau kita lihat di sana udah sinyalnya 9C1 ya. Jadi kereta akan aman untuk melintas nih. Oke, dan yang teman-teman lihat ini adalah rangkaian ya. Yang di paling belakang itu adalah kereta ekonomi premium, dan yang di sini adalah kereta kelas eksekutif. Dan untuk stasiun Sasak Saat ini teman-teman bisa lihat ya, untuk pemandangannya cukup asri ya teman-teman. Banyak perbukitan dan juga sedikit perumahan ya. Jadi untuk alamnya di sekitar ini masih cukup bagus ya teman-teman. Nah, sepertinya ini sudah ada bel stasiun ya. Kita akan menunggu kereta yang akan melintas ya. Langsung adalah kereta api Argo Parahyangan tambahan dengan full kelas eksekutif dan satu kereta kelas panoramik. Dan di sana masih kelihatan ya rangkaian keretanya. Karena di daerah operasi 2 Bandung ini untuk jalurnya nih kebanyakan berliku-liku ya teman-teman. Jadi banyak tikungan yang cukup eksotis pemandangannya ya. Dan pukul 11.04 kita berangkat meninggalkan stasiun Sasak Saat ya, menuju ke perhentian berikutnya. Kalau nggak salah di Padalarang atau stasiun Bandung ya, saya lupa ya. Perhentiannya ada berapa kalau di daerah sini. Wah, yang di belakang juga cakep ya teman-teman. Oh, ini jelas banget sih jalur bosnya. Tapi lebih gokil kalau misalnya kelihatan busnya juga sih. Dan itu ada tol Cipularang juga yang teman-teman bisa lihat cukup jelas ya. Nah, dan itu jembatan yang tadi kita lewatin ya teman-teman. Jadi bener-bener jalurnya ini muter ya, bentuk kayak letter S gitu. Sekarang ini kita di jembatan apa nih? Saya kurang tahu ya teman-teman. Karena kebetulan jarang ya lewat ke daerah Bandung sini ya. Biasanya ke Jogja, kalau nggak lewat Cirebon terus ya. Kali ini jarang-jarang ya lewat ke Daob 2, daerah operasi 2 Bandung nih. Memang jalurnya eksotis ya teman-teman. Cuman memang kebetulan saya jarang nyoba aja nih kereta-kereta kesini.
sekarang jam 11:21 kita telah bersiap untuk masuk di stasiun Padalarang ya. Kalau teman-teman udah lihat jalur wusnya ini bersandingan, nah ini artinya kita sudah tiba di stasiun Padalarang. Mau kita berhenti ya. Di sebelah kanan kita bertemu dengan komuter lain Bandung Raya ya, dengan tujuan akhir Padalarang menuju ke tujuan akhirnya di Cicalengka ya. Untuk di stasiun Padalarang ini kereta api Pangandaran hanya berhenti sekitar kurang lebih 2 menit ya. Dan sekarang kita udah diberangkatkan kembali ya. Nantinya kita akan berhenti di stasiun Cimahi, kemudian stasiun Bandung, dan masih ada juga stasiun Kiara Condong. Agak jarang ya kalau misalnya lihat kereta eksekutif berhentinya di Kiara Condong gitu ya. Oke Mbak, nyapa dia masinisnya. Oke. Dan di sebelah kita ada rangkaian kereta eksekutif lagi. Dan sepertinya ini kereta api apa ya? Oh, Parahyangan. Ini Parahyangan yang reguler ya. Oh, ini Parahyangannya dengan rangkaian Gajayana ya. Nah, buat teman-teman yang penasaran dengan rangkaian Gajayana, waktu itu saya sempat naik ke kereta luxury-nya. Teman-teman bisa cek videonya di pojok kanan layar atas ataupun cek videonya di deskripsi. Nontonnya setelah video ini selesai ya. Oke, kita akan melanjutkan perjalanan. Dan sekarang kereta api Pangandaran telah tiba di stasiun Cimahi. Ya, dan untuk stasiun Cimahi sepertinya ini udah rapi banget ya. Stasiunnya udah bersih dan rapi, peronnya panjang dan tinggi, dan kemudian udah ada atapnya juga ya. Jadi nggak perlu takut kehujanan kalau nunggu di dalam peron ya. Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Bandung. Dari stasiun Bandung ini banyak yang turun juga ya teman-teman. Dan nampaknya nanti banyak yang naik juga ya di stasiun Bandung.
sekarang pukul 11 lebih 45 menit. Kita telah tiba di stasiun Bandung nih teman-teman. Oke, di stasiun Bandung ini seperti banyak yang turun. Dan untuk di stasiun Bandung ini kita akan berhenti kurang lebih sekitar 10 menit ya. Jadi nanti sampai jam 11.55 kita akan berangkat dari stasiun Bandung. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri untuk penumpang yang turun di stasiun Bandung ini cukup banyak. Namun yang naik itu juga nggak kalah banyak ya teman-teman. Gokil ya, untuk okupansi dari kereta api panoramik sendiri ini cukup laris ya. Seperti ini kondisi saat ini di stasiun Bandung ya. Banyak banget yang turun dari kereta api Pangandaran ini. Dan ya maklum namanya ini long weekend ya teman-teman. Dan untuk kereta panoramik sendiri ini nggak kalah banyak ya yang naik dari stasiun Bandung. Saya pikir orang cuma sampai Bandung aja ya. Di stasiun Bandung ini kereta api Pangandaran melakukan pergantian kru serta pengisian air untuk toilet juga ya teman-teman. So, jadi ini salah satu stasiun yang berhentinya cukup lama ya, sekitar 10 menit. Dan sejauh ini rasanya cukup menarik ya, naik kereta api panoramik. Nggak berasa panas sama sekali ya di dalam kereta ya. Padahal di luar ini cukup terik bisa dibilang. Dan rasanya tetap nyaman ya. Cuman sayangnya kursinya ini masih mirip dengan kereta kelas eksekutif. Jadi ya sebenarnya feel-nya sama aja ya, mirip-mirip dengan kereta eksekutif. Cuman bedanya untuk kacanya ini jauh lebih lebar. Itu aja sih. Untuk sinyal keluar sudah berwarna hijau, sudah semboyan 5 dan artinya kita akan bersiap untuk berangkat ya. Oke, kita akan masuk. Udah semboyan 44.1. Pas ya, dan sekarang jam 11 lebih 52 menit. Oke, ini dia loko merahnya nih. Ya, berhenti. Kayaknya tes rem kali ya. Sebelah kanan ini merupakan depo untuk kereta cepat bus ya teman-teman. Harusnya sih kelihatan ya bus. Nah itu dia teman-teman.
kasih ya Mbak. Mari. Ya. Dan akhirnya kita mendapatkan makan siang. Dan sekarang kita melintas langsung di stasiun Cicalengka ya teman-teman. Nah di stasiun Cicalengka ini kita nggak berhenti ternyata. Oke, ngomong-ngomong soal stasiun, kita makan dulu aja ya. Dan untuk fasilitas makan siang ini sepertinya buat kalian yang naiknya dari Gambir sampai ke Banjar aja ya. Jadi kalau misalnya teman-teman cuman mungkin sampai Bandung, jadi cuma dapat snack aja ya. Kalau full trip sampai Banjar biasanya suka dapat ya makan siang seperti ini. Oke, kita akan review makan siangnya setelah ini ya. Untuk warna kotaknya ini ada stikernya panoramik seperti ini. Dan kita akan buka isinya apa. Semoga ada spaghetti dan aglio olio. Oh ternyata enggak. Dan kurang lebih seperti ini untuk isi makan siang kita. Sederhana juga sih, tapi kelihatannya lezat ya. Ada tempe goreng, ada tahu goreng, ada ayam goreng bumbu kuning, sama ada apa namanya? Serundeng. Apa namanya? Lupa. Iya serundeng ya. Dan ada lalapannya juga. Untuk nasinya nasi putih seperti biasa, dan kita akan makan terlebih dahulu kalau gitu ya. Dan untuk sendok garpunya sudah menggunakan sendok garpu kayu, jadi sudah cakep banget, ramah lingkungan pastinya. Oke, wow, not bad, rasanya enak. Pengalaman yang cukup menarik, saya rasa. Kita bisa makan with a view, dan kanan kiri ini kebanyakan sawah dan perbukitan gitu. Dan rasanya cukup asri ya teman-teman, cukup sejuk ya dilihat mata. Dan ini pengalaman yang cukup menarik teman-teman. Kalau misalnya mau nyobain panoramik, saya lebih sarankan untuk full trip ya sampai ke Banjar. Karena setelah stasiun Bandung itu jalurnya cakep-cakep ya teman-teman. Oke, sambil kita makan nasi juga, wah itu udah mantep banget sih. Oke, kita akan lanjut makan terlebih dahulu. Cakep banget teman-teman.
Dan ini sekarang pukul 12 lebih 55 menit kita telah tiba di Stasiun Leles. Di Stasiun Leles ini cukup banyak penumpangnya ya. Tapi bukan penumpang kereta Pangandaran, melainkan penumpang kereta komuter ya. Kita saat ini akan bersilang dengan kereta komuter dengan tujuan akhir Bandung ya kalau nggak salah. Ke Padalarang ya, komuter lain Padalarang kalau nggak salah. Bener-bener saya agak suka lupa-lupa ya dengan kereta di Daop 2 ini. Kita akan lihat ada kereta yang akan masuk dari arah sana nih. Dan yang tadi barusan itu tadi adalah komuter lain Garut ya teman-teman. Dan jadi untuk kereta ini dari arah Garut menuju ke stasiun Padalarang kalau nggak salah, atau ke Purwakarta, sorry. Kayaknya kalau komuter lain Garut tuh sampai Purwakarta setahu saya ya. Sekarang kita tinggal menunggu aspek sinyal Semboyan 5 yang akan mengangkat. Saat ini masih Semboyan 7 ya, jadi kita belum bisa berangkat. Paling sebentar lagi ya. Jam 1:01 kita berangkat meninggalkan Stasiun Leles setelah melakukan persilangan dengan komuter lain Garut. Yuk, kita coba cek ke kereta makan kali ya. Ya, oke, let's go. Sekarang kita akan melakukan perjalanan menuju ke kereta makan ya. Yuk, kita intip juga kereta restorasi atau kereta makannya nih teman-teman. Sekarang kita melalui kereta eksekutif. Jangan lupa untuk pintu to board desk-nya selalu ditutup ya teman-teman, supaya penumpang yang ada di dalam tetap nyaman nih teman-teman. Oke, kita akan jalan ke depan. Ini eksekutifnya kok rada panas ya. Oke. Ini K1 2018 stainless steel generasi pertama nih. Kalau eksekutif yang ini dingin nih teman-teman. Kayaknya untung-untungan ya. Kereta dingin apa enggak itu kayaknya tergantung hoki ya teman-teman ya. Yang ini dingin, tapi yang di depannya nggak dingin. Agak lucu sih. Oke. Dan untuk kereta makan biasanya berada di antara eksekutif 4 dan ekonomi premium 1. Atau sebaliknya. Kita akan coba cek ya. Seperti ini ya kondisi di dalam kereta kelas eksekutif. Untuk eksekutifnya stainless steel ini cukup nyaman ya. Oke, kita akan geser dan ini dia kereta makannya. Ini ternyata untuk kereta makannya udah modifikasi ya sepertinya. Jadi pakai tombol. Dan seperti ini untuk kereta restorasi atau kereta makan. Akan mampir dulu ya. Di sini ada tempat air wudhu dan juga musolanya juga ya teman-teman. Oke, akan mampir. Dan seperti ini kondisi di dalam kereta restorasinya. Saya baru pertama kali ya nyoba ke kereta restorasi yang modifikasi seperti ini ya. Cukup menarik ya, cukup bagus. Cuman untuk sejauh ini AC-nya kurang berasa ya teman-teman. Agak panas. Saya nggak tahu kenapa ya. Dan ini keretanya stainless steel ya, bukan yang mild steel, bukan mild steel yang modifikasi, tapi ini udah stainless steel, dia modifikasi oleh Balayasa Tegal kalau nggak salah. Kalau nggak Tegal biasanya Manggarai sih. Nah untuk kereta restorasi modifikasi ini teman-teman bisa lihat cukup banyak kursi yang tersedia ya teman-teman. Dan selain ada kursi meja untuk beramai-ramai, ada juga kursi dan meja untuk couple ya teman-teman, seperti ini. Teman-teman bisa lihat sendiri. Dan rasanya masih lebih suka lihat punya stainless steel new generation gitu ya. Ya maklum ini kan kereta modifikasi ya. Tapi sejauh ini untuk kereta modifikasi ini, kereta restorasinya sudah cukup bagus ya. Dan teman-teman bisa lihat untuk di pantry-nya ini, untuk di minibarnya ini cukup banyak menu yang bisa di display.
Kayaknya rencana mau mesen Xiaomi sih. Untuk Xiaomi-nya sih menarik. Untuk manasin Xiaomi-nya ini ada di sini ya teman-teman. Nah buat teman-teman yang sekiranya nggak mau makan di kereta makan, kereta restorasi, kalau nggak dapat tempat duduk, teman-teman nanti bisa minta untuk menunya diantar ke kursi kalian ya. Jadi nanti kalian notes aja kursinya kalian duduknya di mana, di ekonomi berapa, eksekutif berapa, atau panoramik berapa nih. Jadi nanti akan diantar oleh kru yang bertugas ya teman-teman. Oke, let's go. Kita akan cek kereta ekonomi premiumnya dulu ya. Barangkali teman-teman ada yang penasaran juga nih. Dan untuk kereta ekonomi premium, posisinya berada di sini nih teman-teman. Oke. Nah, seperti ini kondisi di dalam kereta ekonomi premium. Untuk penumpangnya nih penuh juga ya teman-teman. Well, kalian bisa lihat sendiri. Dan ngomong-ngomong, sekarang ini jam 1:16, kita telah tiba di stasiun Cibatu. Oh enggak. Oh ya, aku turun bentar ya. Well, dan seperti ini kondisi di stasiun Cibatu ya saat ini. Wow, oke. Kayaknya vibes-nya stasiun-stasiun di Daop 2 ini rasanya cukup asri ya teman-teman. Banyak perbukitan dan juga jarang lihat pemukiman juga ya kalau di sekitaran sini. Kita turun sebentar kali ya biar nggak pegel. Sekalian kita jalan ke kereta panoramik. Dan seperti ini nih kondisi di stasiun Cibatu. Dan ngomong-ngomong stasiun Cibatu, untuk di stasiun Cibatu ini terdapat percabangan yang menghubungkan jalur kereta Cibatu dan jalur kereta api menuju ke stasiun Garut. So, jadi di stasiun Cibatu ini merupakan percabangan untuk kereta api yang menuju ke arah Garut ya. Dan percabangan jalur menuju ke arah Banjar sampai dengan ke Kroya, sampai dengan ke Maos ya. Oke, dan seperti ini kondisi di stasiun Cibatu, teman-teman bisa lihat sendiri. Dan untuk bangunan aslinya sepertinya masih dipertahankan ya, meskipun saat ini sudah banyak pembangunan ya. Kayaknya sih lebih nyaman jalan ke kereta panoramiknya lewat luar kereta aja nih teman-teman. Oke. Oke. Mas, izin naik ya? Sorry ya. Kasih ya. Oke. Oke, dan sekarang kita balik ke kereta panoramik. Keluar di stasiun Cibatu, bisa dirasain sendiri sih. Bisa dirasain sih, kalau di luar itu udaranya panas ya teman-teman. Tapi naik kereta panoramik ini nggak berasa panas sama sekali sih. Ekspektasinya bakal panas sih, kena sinar paparan matahari gitu. Dan ternyata nggak panas sama sekali ya kan. Tapi paling pas lagi terik tuh kayak kena kepala dikit sih kayak masih enak. Ya, tapi masih nyaman ya, masih cukup sejuk di dalam kereta panoramik ini ya. So, buat teman-teman yang sekiranya mungkin takut kepanasan, harusnya nggak ada masalah sama sekali ya. Jalur yang menuju ke arah kanan ini jalur yang menuju ke arah stasiun Garut ya teman-teman. Belum kok. Nggak apa-apa, bagus. Apa nih? Wow. Dan sebelah kanan ini ada sepertinya kereta api Loda ya.
Oh ya bener, Lodaya. Pakai stainless steel new generation, udah pasti Lodaya ya. Kalau masuk ke Daop 2. Iya, ya di sebelah sana kelihatan banget nih hujan ya teman-teman. Tapi di sini masih agak terik. Oh iya. Ya di depan udah agak mendung teman-teman. Iya. Yang sebelah sini sedih, yang sebelah situ seneng. Iya. Sekarang pukul 1:53 dan kita telah tiba di stasiun Cipendei. Di stasiun Cipendei ini wajib untuk semua kereta untuk berhenti ya. Jadi entah kereta apapun, mau kereta barang, kereta eksekutif, kereta apapun wajib berhenti di stasiun Cipendei untuk melakukan pengecekan rem di stasiun Cipendei ini ya. So, kereta api Pangandaran ini akan berhenti sekitar 10 menit di stasiun Cipendei. Oke, sambil menunggu kita akan lihat-lihat juga. Dan di stasiun Cipendei ini terjadi juga pengisian air ya untuk toilet. Dan kurang lebih sejauh ini perjalanan sangat menarik. Mungkin akan lebih syahdu lagi kalau perjalanannya pas hujan-hujan gitu ya. Wah, itu mantep banget ya teman-teman. Dikarenakan jalur yang tadi kita lalui dan yang akan kita lewati nanti, ini jalurnya cukup ekstrim. Teman-teman bisa lihat tadi videonya selama perjalanan. Jalurnya cukup ekstrim, berkelok dan menanjak. Maka dari itu untuk di stasiun Cipendei ini penting untuk melakukan pengecekan rem terlebih dahulu ya. Jadi untuk keselamatan sudah pasti ini sangat diperhitungkan ya. Wah, dan ternyata ada momen unik ya teman-teman. Ada kereta Arjuna yang merupakan kereta ukur jalan rel ya yang terbaru. Wih, cakep banget nih. Wah, beruntung ya bisa lihat ini. Wah, gokil sih. Oke, kita akan bersiap untuk masuk kembali ya ke dalam kereta. Dan sekarang, waktu menunjukkan pukul hampir jam 2, kita akan bersiap untuk berangkat kembali ya. Jam 2:03 kita meninggalkan stasiun Cipendei. Cipendei. Iya, Cipendei.
Kayak apa? Nah, buat teman-teman yang sekiranya mungkin mau bikin teh lagi, teman-teman bisa ya. Jadi tinggal request aja ke kru yang ada di kereta panoramik, nanti akan diantarkan ya teman-teman. Selagi persediaannya masih ada nih teman-teman. Oke, kita akan nikmati tehnya dulu. Dan juga nunggu hangat juga ya tehnya. Masih panas banget. (14.44) kita tiba di stasiun Tasikmalaya. Dan di stasiun Tasikmalaya ini kita berhentinya juga cukup lama ya, yaitu sekitar 12 menit ya. 12 menit Mbak ya? Kurang lebih 12 menit. Oh ya, untuk perjalanan kereta api Pangandaran tiba di stasiun Tasikmalaya ini tepat waktu ya teman-teman. Dan rencananya kereta api Pangandaran ini akan bersilang dengan kereta api lain di stasiun Tasikmalaya. Karena di stasiun Tasikmalaya ini merupakan jalur single track ya untuk lintasannya. So, jadi kalau ada kereta yang akan masuk di depannya, kereta api yang baru masuk itu wajib untuk mengalah ya teman-teman. Oke, kita akan tunggu aja kira-kira ada kereta api apa yang akan masuk. Dan ternyata diinfo bahwa kereta api Pangandaran akan menunggu untuk disilang dengan kereta api Pasundan yang akan masuk dari arah timur. Kita tunggu aja, mungkin sekitar beberapa menit lagi akan masuk kereta api Pasundan. Seperti ini kondisi di stasiun Tasikmalaya. Untuk di stasiun Tasikmalaya ini teman-teman bisa lihat kanopinya tinggi banget ya. Dan udah pasti nyaman banget ya buat para penumpang yang baru turun atau akan menunggu kereta ya. Dan di stasiun Tasikmalaya ini banyak banget penumpang yang turun, entah dari kelas eksekutif ataupun ekonomi premium. Karena mungkin ini satu-satunya kereta yang bisa mengantarkan penumpang dari stasiun Gambir menuju ke stasiun Tasikmalaya secara langsung ya teman-teman. Oke, so untuk okupansi dari kereta api Pangandaran ini tidak perlu diragukan lagi ya teman-teman. Sudah pasti bisa menjadi andalan nih.
Dan ini dia kereta api Pasundan yang baru saja datang dari stasiun Surabaya Gubeng kalau nggak salah ya. Iya, Surabaya Gubeng ke Kiara Condong. Dan kereta api Pasundan ini meskipun sudah kereta komersil, untuk rangkaiannya masih menggunakan kereta ekonomi dengan 106 tempat duduk ya. Agak disayangkan juga ya. Jadi untuk harganya sudah cukup mahal tapi masih layaknya kereta subsidi nih. Pukul 14:56 kita berangkat meninggalkan stasiun Tasikmalaya. Berbarengan dengan kedatangan Xiaomi ini. Oke, waktunya kita ngemil. Oke, dan kali ini saya pesan favorit saya yang rasa keju pedas. Oke, kita akan coba. Rasanya udah lama gitu nggak makan Xiaomi. Sekarang kereta api kita telah tiba di Awi Pari. Dan di stasiun Awi Pari ini, kereta api Pangandaran akan bersilang dengan KA69 kereta api Malabar dari arah timur. Oke, dan untuk stasiun Awi Pari ini sepertinya tidak ada menaik turunkan penumpang ya. Jadi teman-teman bisa lihat cukup sepi. Dan kalian bisa lihat juga untuk aspek sinyal hijau di jalur 2 ini sudah menyala ya. Jadi kita akan bersiap untuk melihat kereta api Malabar melintas langsung nih. Oke, kita tunggu aja ya. Dan itu dia kereta api Malabar dari stasiun Malang menuju ke stasiun Bandung. Dan saat lagi kita akan menunggu sinyal hijau untuk diberangkatkan ya. Dan itu palangnya masih menutup ya kondisinya teman-teman. Jadi mungkin sekalian nunggu kereta kita berangkat ya. Oke, kita akan tunggu kereta Pangandaran akan diberangkatkan. Sekarang pukul 15.26, kereta api Pangandaran telah tiba di stasiun Manonjaya. Di stasiun Manonjaya, kita baru berangkat sekitar 1 petak ya dari stasiun Awi Pari. Dan sekarang kita bersiap untuk bersilang dengan kereta lagi, yaitu kereta api Argo Wilis dari arah Surabaya Gubeng. Naik kereta api Pangandaran ini ternyata banyak juga ya persilangannya ya. Maklum, untuk jalurnya ini masih single track ya teman-teman. Mulai dari arah Bandung sampai ke sana kalau nggak salah itu masih banyak jalur yang masih single track ya. Jadi harap maklum kalau misalnya banyak persilangan gini ya. Dan nampaknya untuk sinyal keluar yang menuju ke arah barat ini sudah hijau ya teman-teman. Jadi kita akan bersiap untuk melihat kereta langsung lagi. Dan itu dia, untuk kereta api Argo Wilis ini sudah terlihat ya. Cuman kayaknya masih tertahan sinyal masuk gitu ya. Oke, kita tunggu aja kereta api Argo Wilis akan melintas nih.
Dan untuk kereta api Argo Wilis sendiri, ini rangkaiannya sama seperti kereta api Argo Parahyangan ya. Dia membawa satu kereta panoramik juga. Cuman bedanya untuk harga kereta panoramiknya ini agak jauh lebih mahal ya. Oke, mungkin karena jaraknya cukup jauh ya sampai ke Surabaya. Dan sekarang kita akan bersiap untuk diberangkatkan lagi ya setelah ini. Oke teman-teman, dan baru aja kita berangkat dari stasiun Ciamis dan tak terasa sebentar lagi kita akan tiba di tujuan akhir di stasiun Banjar. Dan seperti biasa menjelang ketibaan kita di tujuan akhir, saya akan memberikan kesimpulan tentang perjalanan kali ini dengan kereta api Pangandaran Panoramik. Dan menurut saya kereta api Pangandaran Panoramik ini bisa menjadi referensi buat kalian yang sekiranya penasaran mau nyobain kereta panoramik dengan menikmati pemandangan yang cukup eksotis ya di Jawa Barat ini ya. Dan dengan harga 650.000 sampai ke stasiun Banjar dari stasiun Gambir dan 425.000 dari stasiun Gambir menuju ke stasiun Bandung, menurut saya ini harga yang worth it ya, dan menurut saya masih terbilang terjangkau untuk sebuah kereta wisata. Dan kalau dibandingkan dengan kereta api Turangga, Argo Wilis, Pangandaran ini menjadi jawaban buat kereta wisata yang lebih terjangkau ya teman-teman. Sejauh ini pelayanan dan perjalanannya cukup nyaman ya, dan pelayanannya cukup baik teman-teman. Sejauh ini saya belum merasakan kekurangan sama sekali ya selama perjalanan. Mungkin satu kekurangannya karena perjalanan dari Gambir ini posisi keretanya terlalu dekat dengan lokomotif ya. Bagi beberapa orang mungkin bakal terganggu dengan suara lokomotif seperti ini ya. Tapi mungkin buat beberapa penggemar kereta ini mungkin menjadi kesenangan tersendiri ya buat teman-teman. Overall buat teman-teman yang sekiranya memang mau nyobain perjalanan naik kereta panoramik, saya sarankan cobain sampai ke stasiun Banjar ya, karena banyak pemandangan yang bagus dan cantik-cantik ya selama perjalanan. Buat teman-teman yang sekiranya cuma penasaran tapi cuma mau sampai Bandung, itu it's okay, dan harganya pun lebih murah ya teman-teman. Buat teman-teman yang sekiranya udah pernah nyoba kereta panoramik ini, kira-kira gimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan tepat pukul 4:08 kereta api Pangandaran telah tiba di stasiun Banjar ya sebagai tujuan akhir. Dan rasanya senang banget bisa nyobain kereta api panoramik secara full trip nih teman-teman. Mantep banget ya. Oke teman-teman, tak terasa perjalanan kali ini dengan kereta api Pangandaran Panoramik telah berakhir. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten kereta api dan aviasi terbaru lainnya. Terima kasih sudah menonton.